Oke, halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pastinya harus tetap semangat karena kita akan belajar bahasa Inggris hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang types of personal letter. Jadi sebelum mulai itu, coba deh Sobat Belajar ingat-ingat, pernah nggak Sobat Belajar itu di sekolah mungkin punya yang namanya penpal atau sobat pena? Yang biasanya kita tulis surat kepada teman yang kita mungkin nggak kenal, awalnya kenalan dulu, lalu nanti dikirimin oleh tugas atau guru atau sekolah Sobat Belajar ke tujuannya, bisa dari luar negeri, bisa dari mungkin kota lain, lalu nanti kalau Sobat Belajar surat menyurat seperti itu. Pernah nggak Sobat Belajar mengalami kejadian seperti itu? Atau mungkin kalau nggak seperti itu, mungkinkah Sobat Belajar pernah menerima surat, menulis surat? Kalau nggak pernah juga, apakah mungkin Sobat Belajar pernah tahu tentang cerita tentang surat-surat yang terkenal, yang menyentuh ya? Contohnya suratnya Pak mantan Presiden Pak Habibie dan Ibu Ainun, atau juga suratnya yang ini yang lebih kekinian mungkin ya, suratnya Christian Sugiono gitu untuk Titik Kamal. Itu kan beberapa surat yang sempat dilihat publik ya, karena isinya yang mengenyuhkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang surat menyurat, jadi jangan kemana-mana karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, kita akan mulai dari contoh surat yang pertama. Kita akan baca di sebelah sini. Mungkin agak bisa ya agak pecah sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Oke, Dear Mr. Adams, I'm writing to recommend my friend Angela Dwight for the position of teacher assistant at Plymouth Elementary School. I've known Angela since 2013 when we met as members of a neighborhood book club. I've always admired her warmth, intelligence, and commitment to being a good person. She would be an excellent assistant teacher and an asset to your school. Angela and I become close friends over the last 6 years. I admire her commitment to volunteering every week at a local animal shelter. She has invited to come along on 4 different occasions, and I was impressed with her compassion and hard work in helping these needy animals. I enjoyed participating with her because she inspired me to want to make a difference. One of Angela's best qualities is that she always wants to help. When I mentioned to her that my doctor suggested that I should lose weight, she offered to go on walks with me around the neighborhood. This was very helpful in motivating me to exercise. She also frequently emails me healthy recipes with ingredients she knows I like. Angela is an incredibly generous person who always wants to make a difference for others. Angela is passionate about teaching and she loves children. She would be an excellent assistant teacher because she is caring, hardworking, and naturally a warm person. I hope this letter will help you to get to know my friend better and that you will give strong consideration to her candidacy. Please contact me with any questions and I will be more than happy to help. Sincerely, John Morton. Jadi ini merupakan contoh daripada sebuah surat surat rekomendasi. Jadi biasa perusahaan itu meminta surat rekomendasi dari seseorang yang perusahaan itu kenal, misalkan tentang kalau yang kasus yang ini adalah si Johan ingin mempromosikan Angela agar masuk ke Plymouth Elementary School. Lalu ditulislah surat rekomendasi daripada Johan yang secara jujur Johan itu tulis kalau Angela itu orangnya begini dan sebagainya ya. Jadi Angela itu sebenarnya orangnya seperti apa sih? Angela itu di sini dituliskan orangnya yang baik ya, sangat baik, justru malah kayak kita sampai berpikir apakah di dunia sekarang ada orang yang nyata seperti Angela ini ya. Jadi semua kebaikan Angela ditulis dengan harapan kalau elementary school ini akan pada akhirnya meng-hire si Angela sebagai assistant teacher-nya. Jadi ini merupakan salah satu surat yang banyak ditemukan di dunia kerja, surat rekomendasi. Contohnya aja kalau ada orang, misalkan saya ingin berhenti lalu ingin pindah ke perusahaan lain, apakah yang lebih baik atau apa? Tapi saya kemungkinan saya kemungkinan perlu yang namanya itu adalah surat rekomendasi. Jadi dari dari tempat kerja saya yang lama itu ditulis surat rekomendasi. Selama saya di perusahaan yang lama ini, apakah kelakuan saya baik,
Apakah saya ini orangnya seperti apa, itu bisa jadi dituliskan dalam isian surat rekomendasi ini. Agar yang barunya itu sebagai consideration untuk yang baru, untuk HR atau human resource yang baru, untuk memperkerjakan saya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ini merupakan contoh surat yang pertama, yaitu contoh surat rekomendasi dari si John Morton yang ditujukan kepada Mr. Adams, ya, isinya tentang si Angela Dwight, temannya dari si John Morton. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi, ini adalah salah satu contoh surat juga. Ya, ada addressnya di sini, San Benito, Brisbane, CA. August 19, 2012. Hello Margaret. It's been too long since our last visit and I thought I'd write to you to see how everything is. So, how are you and the family doing? If I remember correctly, Maggie is just about to start kindergarten, right? This must be exciting. She was always such a bright girl. And what grade is Jeff going into? 7 or 8? He's growing up so fast. They both are, really. My kids are getting ready for school year as well. Max just mentioned you guys the other day while we were at the park. You remember how Maggie was throwing the pebbles last time and asked when he get to play with her again? I really hope that I can tell you and that I can tell him you'll all be visiting soon. You guys should drive up for a weekend out with us. There's a new restaurant in town and I think you'll like it. It's very simple and cozy. We all miss you very much, Margaret, and the family is welcome to come visit anytime at all. I hope all is well with everyone. Please send hellos from all of us to your family. Talk to you soon. Love, Elisa D. Jadi ini adalah contoh kedua surat yang biasa ditulis oleh teman kepada teman. Kalau tadi saya kasih contoh tentang pen pal itu tadi, nah biasanya isi suratnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kurang lebihnya tuh seperti ini, tentang isinya ya friendly aja. Seperti yang ini. Udah berapa lama nih nggak kesini? Ya, cuma chit-chat biasa doang. Ya, tapi dia ada satu tujuan. Satu tujuan di sini adalah untuk mengajak anaknya ini bermain bersama dengan anaknya dia. Ya, anaknya si Margaret dengan anaknya si Elisa. Karena bisa dilihat di sini, Maggie kan memulai TK, ya. Lalu Oke, jadi si Max ini kan sama Maggie ini dekat ya dari surat ini. Jadi ingin si Elisa ini ingin kalau kita sekeluarga ini liburan bareng yuk agar anak-anak kita tuh lebih dekat lagi. Ya, dia bisa lihat di sini. You guys should drive up for a weekend out with us. Ya, dia untuk mengunjungi sebuah restoran yang baru. Dan dia bilang kayak kita kangen banget sama kamu dan ya untuk friendly text saja ya antara dua keluarga ini. Jadi surat seperti ini pun banyak ditemukan juga. Ini kan surat hitungannya bisa dibilang informal. Oke, karena cuma sesama teman dan isinya pun bukan yang formal seperti tadi. Kalau yang seperti tadi, ini lebih ke surat formal. Kenapa? Karena tujuannya pun formal, ingin mendapatkan pekerjaan. Jadi surat ini dibikin formal dan sebaik mungkin agar si Mr. Adams ini jadi tahu, oh Angela ini kayaknya orang yang oke. Dan pada akhirnya Angela bisa mendapatkan pekerjaannya. Yang kedua, kalau yang ini bedanya adalah kalau ini kan lebih kayak tidak perlu ada formalitas karena cuma antara teman. Tapi apakah perlu tetap ada kesopanan? Tentu saja. Kayak kan disapa dulu. Halo Margaret. Isinya sih ya santai lah. Santai, tapi juga nggak terlalu informal, nggak terlalu formal juga. Pas-pas aja. Dan ini surat yang biasa kita temukan pada saat surat menyurat antar teman. Lalu kita lanjut. Ya, masih dengan alamat yang sama. Ya, ini contoh aja ya. Nggak ada hubungannya sama yang tadi. Oke. I hope all is well in your new city. Hi Arthur. I hope all is well in your new city. Everything here is passing by so quickly. And the summer months are almost gone. It's only been a little while since you left. But everything already feels different. Even though it's super sad that you don't live just a bus ride away anymore. I really do hope that your new life is going well.
It's so exciting that you are moved in and ready to start college. It must be so surreal. Have you settled in already? And do you like your neighborhood? It must be nice staying in an apartment instead of a dorm. So much more space. And a kitchen. Hope you aren't too homesick either. All the rest of us here are getting ready for our college moves as well. Can't believe we're graduated and on our way to the real world. A reunion has already been talked about. So look forward to winter break. We're thinking about a road trip with a bunch of us, and it would be great if you tag along. Location suggestions are welcome. Again, I hope all is well with you, and let me know if you ever need anything. I'm a letter or phone call away. We all miss you tons, Arthur. Have a fun time in school and stay safe. Please write back when you get this. I love to hear all about how everything is going. Much love, Erin. Jadi Erin ini mengirimkan surat kepada temannya si Arthur, dan dari surat ini kita bisa tahu ya kalau si Arthur ini pindahnya nggak tahu kemana, tapi yang jauh, bukan satu, ditulisnya di sini not a bus ride far away. Jadi maksudnya bukan kayak bisa naik bus 1-2 stop nyampe, tapi yang jauh daripada itu, mungkin pesawat mungkin ya. Jadi dia bercerita kayak udah ini ya, apakah untuk menanyakan kabar intinya, apakah udah settle semua, karena orang pindahan kan ya pasti harus beres-beres semua sampai semuanya siap untuk ditinggali. Lalu dia juga bilang kayak enak ya tinggalnya tuh di apartemen, bukan di dorm yang sempit-sempitan, dan juga ada kitchennya segala macam. Dan dia berharap kalau biar si Arthur ini nggak terlalu kangen rumah, tapi move forward aja untuk kehidupan college dia. Ya. Lalu juga ada sedikit informasi di sini, yaitu kalau mereka akan segera bereuni untuk waktunya belum ditentukan, tapi kira-kira ini pada saat winter break atau saat-saat menjelang libur musim dingin. Jadi suruh si Arthur ini siap-siap pulang untuk musim dingin agar mereka bisa bereuni. Ya, lalu akhirnya juga dibilang kayak ini wish ya, again I hope all is well with you, hope and wish. Dan dibilang kayak kalau lu butuh apa-apa, kalau si Arthur ini butuh apa-apa, dia bisa dengan gampangnya telepon si Erin. Jadi lagi-lagi surat ini merupakan contoh surat informal yang nggak terlalu formal pun nggak apa-apa, karena cuma antara dua teman dan intinya cuma untuk menanyakan kabar. Ya, jadi seperti itu. Oke, di sini ada beberapa itu lagi. Oke, kita baca lagi yang ini. Dari Robert Taylor. Untuk Robert Taylor, Baldwin Park, 601, California 92308, June 9, 2011. Okay, dear Robert, I hope you are absolutely fine, and I hope that you two kids and wife are also fine. I know you got settled very early in your life. Now the time has come to get settled for me. I'm getting married in next month with my girlfriend Patricia. Hope that you know Patricia. I know, Robert, it has been long since we met, but what can I do, dear? I was so busy these days. I would like to invite you and your family from the bottom of my heart for my wedding. The wedding will take place in Green Royal Church on July 10, 2011 at 11 a.m. I hope that you will attend my wedding, which will give us chance to meet after a long time. I hope that you will not forget to bring your kids. I want to see them. I will wait for you on the wedding. Thank you. Your friends Alan Walker, 5565 Deer Park, Washington. Oke, jadi mereka terpaut cukup jauh ya jaraknya dari California ke Washington. Jadi ini juga merupakan kalau ini masuknya lebih ke invitation letter. Jadi tapi nggak cuma invitation letter, karena si Alan Walker ini juga basa-basi dulu awalnya kayak ini karena mereka teman ya, jadi bahasanya informal. Ya gue tahu lu udah settle duluan di kehidupan, kayak udah punya istri, udah punya anak. Nah ini giliran saya nih, ya saya akan menikah. Jadi meskipun kita ketemu udah lama nggak ketemu, saya tetap ingin kamu datang. Di invite, lalu ini invitationnya dari sebelah sini, yaitu di Royal Green Church, Julieta bla bla bla. Dan saya harap kamu bisa datang, karena jangan lupa bawa anak kamu, karena saya juga ingin melihat mereka. Ya, jadi
Ini hitungannya jelas saja adalah formal atau informal? Informal, karena lagi-lagi antara kedua teman dan undangan antara satu teman yang ingin menikah kepada temannya yang sudah menikah. Jadi isinya pun juga kita bisa lihat santai, nggak ada embel-embel formal seperti tadi. Dan ini ya pokoknya intinya adalah informal. Karena antara cuma dua teman. Meskipun mereka udah lama nggak ketemu, tapi mungkin kita nggak tahu dulunya ini mereka sangat dekat. Jadi saat kita baca ini pun kayak, oh kita tahu mereka ini dulunya pernah dekat, meskipun sekarang mungkin sudah nggak dekat lagi. Jadinya mereka tetap bisa menggunakan bahasa yang informal. Itu. Oke, sampel yang selanjutnya kita lihat lagi. Mr. and Mrs. X, 2525 Road, Anywhere, WA 88888. Jadi ini kayak alamat palsu ya. Yang tanggalnya di sini March 3rd, 2009. Dear Bill and Kathy, it is with great sadness that I write to you on behalf of my entire medical team to send you our condolences on the death of your daughter, Julie. We were inspired by her concern of your well-being and her ability to make us all smile with her stories about camping. We also saw the comfort that she derived from your presence at her bedside. Please know that our thoughts are with you and with the rest of Julie's family and friends during this difficult time. Sincerely, Melissa. Ya, ini kop surat yang resminya gitu ya. Melissa Hackman, attending Internal Medicine, University of Washington Medical Center, Seattle, WA 98195-206-221-6617. Jadi sekarang giliran sobat belajar yang kira-kira menebak nih, apakah ini merupakan surat informal letter apa formal letter? Saya kasih waktu sedikit ya untuk dibaca ulang lagi. Nih ya, inti suratnya aja. Oke, apakah ini kira-kira personal, maksudnya formal letter atau informal letter? Ya, ini masuknya adalah ke semi formal letter. Kenapa? Atau sebentar. Oh, ini maksudnya ke formal letter. Kenapa? Karena bisa kita lihat juga dari bahasanya adalah bahasa yang digunakan itu bahasa baku, bahasa yang formal. Lalu karena juga ini adalah berita duka. Jadi untuk berita duka, karena mungkin kita bisa lihat juga mereka ini nggak terlalu dekat, tapi tetap ingin menyampaikan simpati atau bela sungkawa atau duka cita. Jadi digunakanlah letter atau surat yang nggak ini nih, yang informal. Yang formal maksudnya, bukan yang informal. Ya, jadi dengan harapan agar pesannya itu tersampaikan juga dengan baik. Karena takutnya kalau informal malah jadinya bisa menyinggung perasaan dari si Bill and Kathy yang sedang berduka. Jadi Melissa ini menggunakan surat yang formal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya sobat belajar. Agar kita tahu mana sih surat yang formal, mana sih surat yang informal. Oke? Lalu ada lagi nih, Jane Smith dan John Doe. Jane Smith di apartemen 56B, Whitehaven Mansion, Sandhurst Square, London, April 15, 2017 kepada temannya John Doe, 35 Fuller Place, Brooklyn, New York 11215. Jadi udah beda negara dan benua nih. Satu Amerika, satu Eropa. Ya. Dear John, congratulations on finally getting married. Best wishes to the groom and congratulations for the bride. Or is it the other way around? Anyway, I'm sorry my husband and I didn't make it for your big day. I wanted so much to attend your wedding, but unfortunately I was advised against getting on a plane by my doctor. It simply isn't safe for my situation so close to my due date, and my husband refuses to risk it, not even for my best friend. Although it is sad, I think you will agree that making sure your future godchild comes to this world safe takes precedence over your wedding. I really wish I could have been there for you and your new wife. Though I'm sure she'll look lovely, I'm sure you feel that you are the happiest man on the planet today. Anyway, I am sending my wedding gift for you, lovebird, in a separate parcel. It should arrive in a few weeks. Give my congratulations to your lovely new wife, and I'll see both of you in the summer as planned. My future son or daughter shall be baptized by then. Anyway, may all the love in the world be with you in this brand new journey.
Enjoy your newfound married life and I'll speak with you soon. All the best, Jane. Nah, lagi-lagi saya akan berikan waktu untuk sobat belajar untuk figure out kira-kira apakah ini surat formal atau informal. Sorry. Ya, jadi ini adalah surat informal karena kita tahu mereka adalah best friends atau sahabat. Yang si Jane ini menyatakan sorry atau minta maaf karena nggak bisa datang ke pernikahannya si John. Ya, dan kita tahu dari mana informal juga bisa dilihat daripada jokes yang disingkapkan di sini. Best wishes to the groom and congratulations for the bride. Or is it the other way around? Itu semacam kayak jokes gitu ya. Yang disingkapkan, dia menyatakan bahwa surat ini bukan merupakan surat formal, tapi melainkan surat lebih kepada surat informal. Oke? Oke, yang terakhir, personal thank you letter. Dear Veronica, this might appear weird for approaching you in such an informal way, for all our prior communications have been on a pure official note. However, there's a reason for such an approach. You have been a very supportive and encouraging companion in all of work, which we have accomplished together. Should your encouragement would not there in the context, I would never have scaled the height which I have managed to do so. This letter is to thank you for your support and encouragement when I needed the most and was even unaware of the need for the kind of support which you render. I would also like to exploit the time for apologizing that the acknowledgement and the appreciation for your support came so deep in time, when it should have been expressed very early. Thank you for being there for everything and supporting me at all times. Ada typo sedikit di sini. And supporting me at all times. Your companion and friend, Jonathan. Jadi kita udah dikasih jenisnya, jenis suratnya di sini itu merupakan personal thank you letter. Sorry, jadi si Jonathan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada si Veronica. Tapi kita tahu mungkin mereka ini adalah partner bisnis, jadi sebelumnya ini mereka tuh berbicara hanya dengan cara-cara yang formal. Ya, cara-cara formal itu ya forum formal, surat resmi, dan segala macam. Tapi untuk yang ini dia minta maaf. Pertama-tama dia minta maaf karena udah menyampaikan surat ini secara informal. Ya, jadi surat ini menurut si Jonathan ini tuh hitungannya informal. Jadi dia minta maaf kepada Veronica dan dengan surat ini dia mengutarakan isi hatinya. Kalau dia itu sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada si Veronica ini. Kenapa? Karena Veronica ini udah banyak bantu dia di segala waktu. Dia bilang at all times sudah pokoknya di segala sisi kehidupan dia itu udah ditemenin dan dibantu oleh si Veronica ini. Tentunya ini mungkin dalam maksudnya adalah di tempat kerja, ya bukan secara romantik tapi di tempat kerja kayak Veronica ini udah sangat baik kepada si Jonathan, udah kayak membantu Jonathan dalam segala hal, udah bisa jadi teman yang ini juga udah bisa jadi teman yang suportif dan encouraging, maksudnya ya mensupport si Jonathan, udah juga menyemangati si Jonathan, ya. Dan juga dia bilang kayak kalau tanpa si Veronica, kemungkinan si Jonathan ini bakal nggak bisa sampai ke titik di mana dia ada sekarang. Jadi dia bilang surat ini digunakan untuk berterima kasih kepada Veronica atas semua support dan sekali lagi ya support dan juga banyak semangat yang diberikan pada saat si Jonathan ini ingin dan diberikan itu secara unaware. Secara saat si Jonathan ini nggak tahu ya, tapi tiba-tiba diberikan. Ini merupakan contoh personal thank you letter. Oke? Jadi hari ini kita udah membahas tentang beberapa personal letter. Ya, personal letter adalah surat-surat pribadi yang dituliskan kepada ya satu orang kepada orang yang lainnya tentunya ya. Jadi ada beberapa contoh yang tadi kita udah bahas juga. Ada 6 bagian di mana personal letter itu dibagi-bagi. Pertama adalah love letter. Love letter ini nggak selalu antara pacaran ya, antara dua pasang kekasih, tapi bisa juga antara sahabat, antara sahabat, antara saudara juga bisa, antara orang tua atau dari anak ke orang tua ke anak juga bisa. Karena kita kan juga mencintai saudara kita juga menyayangi sahabat kita, dan kita juga menyayangi orang tua kita. Begitu pula sebaliknya. Karena itulah love letter ini juga bisa digunakan untuk hal sebaliknya. Seperti itu. Condolence letter itu masuknya ke yang ini. Ya, menyatakan bela sungkawa.
Ya, itu adalah condolence letter. Celebration letter. Itu celebration letter sepertinya yang celebration letter itu ya bisa jadi juga yang seperti yang ini sih. Ya, karena dia, tapi ini juga sebagai untuk perminta maaf, tapi dia juga mengcongratulate atau menyelamati kalau temannya ini, si John ini sudah menikah. Ya, jadi itu bisa masuk juga ke celebration letter, to celebrate. Pen pals letter, ini yang saya sebutkan tadi di awal, kalau sobat belajar tuh ada teman surat menyurat yang bisa kita ini kan mungkin di sini ya. Ya, surat menyurat antara teman, pen pals. Lalu ada juga yang namanya thank you letter. Ini yang terakhir yang tadi kita bahas, untuk berterima kasih. Ya, antara satu orang ke orang yang lainnya. Untuk mengucapkan terima kasih, kita bisa menuliskan thank you letter. Dan terakhir, farewell letter. Farewell letter mungkin di sini lebih cocok itu masuk ke yang mungkin ini. Ya, bunga ini mendekati lah, bukan tepat 100% kalau ini merupakan farewell letter, tapi ini mendekati karena ini adalah sebuah perpisahan. Perpisahan antara si Erin dan Arthur, dan Erin mengucapkan untuk ya si Arthur biar baik-baik saja di tempatnya yang baru gitu ya. Jadi ini sebagai juga salam perpisahan daripada si Erin, tapi mereka nggak berpisah untuk selamanya karena nanti mereka akan bertemu lagi di reunian. Oke? Jadi begitulah surat-surat yang udah kita bahas hari ini. Kita udah bahas kurang lebih ya, semuanya udah kita cangkup kurang lebih. Jadi sobat belajar biar semakin mengerti lagi kalau kita bisa menulis surat itu nggak seribet yang seharusnya kita pikirkan. Ya, karena ada juga yang namanya personal letter ini yang kebanyakan adalah informal. Ya, kebanyakan yang tadi kita lihat adalah informal, dan isi informal itu artinya lebih santai lagi kita bisa dalam menulisnya. Meskipun tetap yang namanya kesopanan itu harus tetap dijaga agar sebisa mungkin kita tidak menyinggung perasaan orang yang membaca surat kita. Oke, jadi ini adalah pelajaran kita hari ini yang yaitu adalah personal letter. Jadi jangan sampai tertukar dengan letter yang biasa karena banyak ya jenis letter yang di luar personal letter. Oke, contohnya aja letter itu bisa juga yang formal letter itu misalkan job hiring. Ya, untuk job hiring itu juga kita bisa pakai letter. Jadi hari ini kita fokus di personal letter. Oke, jadi terima kasih untuk perhatian sobat belajar. Terima kasih untuk perhatiannya sampai sekarang. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!